Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini saya akan membahas 3 nabi yang pernah menjadi raja. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namun ada beberapa nabi yang pernah menjadi raja. Siapa sajakah nabi tersebut? Simak baik-baik. Yang pertama, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud diangkat menjadi raja menggantikan Raja Talut. Usai wafatnya Raja Talut, Bani Israel dipimpin oleh salah satu putranya. Sayangnya, sang putra pengganti Raja Talut bukan pemimpin yang baik. Dia justru sering bertindak tidak adil hingga berujung munculnya perpecahan. Pada perpecahan tersebut, muncul 2 kubu yang dipimpin oleh Nabi Daud dan putra Raja Talut. Peperangan antar keduanya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud hingga akhirnya Nabi Daud yang diangkat menjadi raja untuk menempati kekuasaan. Kisah mengenai Nabi Daud alaihi salam diabadikan dalam sejumlah surat di Al-Quran, seperti surat Al-Baqarah, Al-Anbiya, An-Naml, Saba, dan Sad. Nabi Daud alaihi salam menetap di kota Bethlehem, Palestina dan memimpin Bani Israel. Dirinya merupakan seorang raja yang bijak dan adil. Alih-alih terlena akan kekayaannya sebagai seorang raja, Nabi Daud justru selalu bersyukur kepada Allah atas semua yang ia miliki. Nabi Daud juga dikaruniai suara yang indah. Siapa saja yang mendengar suara Nabi Daud, maka akan merasa terkesima. Salah satu kisah dari Nabi Daud alaihi salam yang paling terkenal adalah ketika Nabi Daud berhasil mengalahkan raksasa Jalut hanya dengan 1 kali serangan dengan ketapelnya. Yang kedua, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan anak dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman menjadi raja menggantikan ayahnya yaitu Nabi Daud. Nabi Sulaiman mempunyai beberapa kelebihan dan mukjizat, diantaranya bisa mengerti bahasa binatang dan menundukkan bangsa jin. Dengan kehendak Allah, Sulaiman bisa memindahkan istana kerajaan Saba dan akhirnya menikah dengan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman wafat di Baitul Maqdis, dan baru diketahui ketika Sulaiman tersungkur karena tongkatnya lapuk dimakan rayap. Sejak masih muda, Nabi Sulaiman telah dipersiapkan oleh ayahnya untuk menggantikan posisinya sebagai seorang raja Bani Israel. Hingga suatu ketika anak tertua Nabi Daud yaitu Absyalom merasa cemburu dan iri kepada Nabi Sulaiman. Ia berpikir bahwa ialah yang pantas menjadi raja karena ia merupakan anak tertua dari Nabi Daud. Absyalom pun menyusun rencana dan strategi untuk menggulingkan ayahnya sendiri. Setelah melalui beberapa pertempuran, akhirnya Absyalom pun berhasil merebut tahta ayahnya dan ia menjadi raja. Ketika ia berkuasa, banyak rakyatnya yang menderita dan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya pasti akan ia singkirkan. Absyalom juga mudah memberikan hukuman kepada orang, terutama yang ia curigai sebagai pengikut Nabi Daud. Absyalom memerintahkan kerajaan dengan sangat kejam, hingga suatu ketika Nabi Daud mendapat petunjuk dari Allah untuk merebut kembali tahta kerajaan. Lalu, Nabi Daud dan pasukannya mulai mendatangi Absyalom untuk menghindari pertumpahan darah. Ia mengajak Absyalom untuk menyerah secara sukarela. Namun, Absyalom menolak. Akhirnya, pertempuran pun terjadi. Pasukan Absyalom kalah. Absyalom sendiri akhirnya mati terbunuh. Dan pertempuran pun dimenangkan oleh Nabi Daud. Dan Nabi Daud pun kembali menjadi raja hingga ia wafat dan digantikan oleh anaknya yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli alaihi salam adalah seorang putra dari Nabi Ayub. Nama asli dari Nabi Zulkifli sendiri adalah Basyar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak mempunyai keturunan. Awal mula dipanggil Zulkifli ketika suatu hari sang raja tengah mencari penggantinya. Ia kemudian berjanji untuk menyerahkan kekuasaan kepada siapapun yang mau bertanggung jawab dan menjalankan amanah umat serta orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdirilah seorang pemuda yang bernama Basyar sembari mengangkat tanah kanannya dan mengatakan bahwa beliau sanggup. Sang raja berulang kali bertanya kepadanya, tapi tidak ada yang menjawab tidak selain sang pemuda tersebut. Setelah itu, terpilihlah Basyar untuk menggantikan kursi sang raja dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli yang memiliki arti orang yang sanggup menjaga janji. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86. Di sana berdiri seorang pemuda bernama Basar atau Nabi Zulkifli, yang berkata, "Hamba bisa, Tuanku." Tidak ada satu orang pun yang menjawab saat itu, kecuali Basyar. Maka pada akhirnya ia diangkat menjadi raja menggantikan raja lama untuk memimpin negeri Syam.
Sejak saat itu, Basar mengubah namanya menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang menepati janji. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.